kita nggak akan mati sebelum rezeki kita tuh sempurna Allah kasih ke kita. Gini teman-teman, apa yang saya sampaikan ini bukan masalah benar salah, tapi biasanya saya menyampaikan sesuatu berpola. Jadi biar apa yang kita pahami selama ini punya polanya. Nah, ternyata modal utama untuk sukses ya, baik bisnis maupun apapun dalam mencari maisha, itu adalah ini teman-teman. Mana nih nggak muncul? Eng. Ini. Utamanya adalah keberkahan. Setuju nggak nih teman-teman? Satu kata yang pasti teman-teman tahu lah ya semuanya, keberkahan, berkah atau bahasa Indonesianya itu apa ya, barokah itu bertambah-tambah. Jadi kalau mau sukses itu memposisikan diri kita itu disandang oleh kata ini, yaitu keberkahan. Memang ini gampang disebut tapi nggak gampang untuk kita dapatin ya, karena ini cuma Allah yang bisa ngasih. Nah, tapi ternyata ada polanya kita untuk mendapatkannya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rijal mulai dari beberapa yang lalu ya tentang rahasia rizki ini dari keluarga, dari saudara dan seterusnya ya, gemboknya kalau kata Bang Rijal itu kode gemboknya itu adalah bagian dari mendapatkan keberkahan. Jadi benar banget dan saya setuju banget, banyak teman-teman yang bilang bahwa cari berkahnya dulu gitu. Cari berkahnya dulu. Jadi pertanyaan teman-teman mau bisnis ya, mau kerja, mau apapun yang teman-teman lakuin itu adalah cari berkahnya dulu. Kalau ini belum dapat, ini susah banget teman-teman. Mau ngapain aja susah banget. Kemarin saya nonton YouTube, jadi keluarga saya promosi dikit ya, karena bagus banget channelnya, The Hakim ini. Saya seru banget lah ya, udah nggak nonton TV, tapi pas lihat ini malah keren banget. Dia cerita dengan Ustadz Amir Faisal, dia cerita ada seorang pengusaha yang udah usaha apa aja teman-teman itu gagal terus. Coba bisnis apa aja gagal terus. Akhirnya dia meyakini ternyata ada kesalahan dia yang kayaknya belum selesai, yaitu kesalahan dia ke ibunya. Akhirnya dia datang ke ibunya, minta restu, minta ampun, minta maaf, dimaafin sama ibunya. Tiba-tiba bisnisnya langsung sukses, melonjak. Ya, siapa itu? Nah, itu kalau diceritain itu adalah guru besar kita, Pak Jamil Az-Zaini. Jadi benar banget bahwa segala sesuatu nih dalam bisnis, dalam mencari maisha, keberkahan dulu. Jangan kita membuang energi kita, ya, capek-capek kita menjalankan bisnis atau maisha itu sebelum mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, kalau ciri-cirinya, cara ngedapetinnya, nanti guru-guru di PPA insya Allah lebih banyak pemahamannya. Tapi dari sisi bisnis atau rezeki, cari keberkahannya dulu teman-teman, keberkahan. Nah ini nanti bisa panjang lebar kita bahas ya. Ini pun sebenarnya materi ini biasanya 1 atau 2 jam kalau di kelas, tapi ini saya percepat aja. Dan tapi nggak hanya keberkahan aja nih, ini memang utama, tapi ada turunannya. Kalau keberkahan aja nanti saya khawatir kita semua akhirnya jadi orang yang malas gitu. Yang udah deh nanti datang sendiri rezekinya, enggak. Walaupun dalil utama tentang rezeki itu memang mengatakan di surat Al-Hud ya, surat Hud ayat 6, surat 11 ayat 6, apa katanya? Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Kata Allah, segala sesuatu yang melata di muka bumi ini pasti Allah jamin rezekinya, pasti Allah jamin rezekinya. Nah, cuma ya yang memang semuanya dapat nih insyaallah. Tapi ternyata ada level-levelnya rezeki itu. Nah, kita akan coba diskusi gimana cara dapetin rezeki yang levelnya jauh lebih tinggi dari sekedar cuma dibutuhin kebutuhan dasarnya. Nah, turunannya ini adalah yang kedua, ilmu teman-teman. Ya, ini singkatannya dari kiat ya, makanya yang tadi saya sampaikan ini 4 kiat sukses yang dijamin Allah pasti sukses. Kalau udah berkah pasti sukses nggak? Pasti sukses, tergantung paradigma sukses kita ya. Kalau paradigma sukses kita adalah banyak uang, belum tentu ya, kita nggak akan itu. Nah, karena kalau kita pahami ya teman-teman, konsep rezeki juga gini, kita nggak akan mati kalau rezeki kita belum sempurna Allah kasih. Benar nggak? Ini sebuah hadis nih. Kita nggak akan mati
sebelum rezeki kita tuh sempurna Allah kasih ke kita. Apa maknanya? Ya, ini ada seorang ulama ya, dalam ceramahnya saya searching di internet ya. Ulama ini menceritakan seorang kisah ada seorang laki-laki kecebur sumur, teman-teman. Kecebur sumur sudah lama tapi nggak meninggal nih yang kecebur nih. Tiba-tiba ada yang lewat mendengar teriakan yang kecebur sumur, dibantu, ditolong, dikeluarin dari sumur. Alhamdulillah masih hidup dan dikasih 1 gelas susu. Dikasih apa? 1 gelas susu. Seneng banget yang ditolong itu, yang masuk sumur itu seneng banget, bilang makasih segala macem. Nah, yang ngasih susu bertanya kepada yang kecebur nih, "Hei Fulan, kenapa kamu bisa kecebur di sumur ini?" Nah, karena terlalu semangat, nih seorang ini yang kecebur ini, dia mempraktekkan, iya saya lagi jalan melewati sekitar sumur ini, saya lihat sumur bla bla bla. Akhirnya qadarullah dia jatuh lagi, teman-teman. Jatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya meninggal, nggak bisa ditolong lagi sama orang yang tadi menolong itu. Artinya apa? Ketika dia masih ada rezeki 1 gelas susu, itu nggak akan meninggal. Sampai 1 gelas susunya itu haknya dia, Allah udah kasih, baru dia meninggal. Ini dahsyat banget nih, pemahaman tentang rezeki ya. Jadi nggak usah khawatir walaupun di masa pandemik ini, kalau kita masih ada rezekinya, pasti masih hidup teman-teman, pasti, insya Allah. Ya, cuma kita nggak boleh berdiam diri ya. Walaupun stay at home, ya rezeki itu harus berkah melimpah, tetap harus berkah melimpah. Yang ketiga ya teman-teman, yang kedua ini ilmu ini panjang lebar lah ya kalau dibahas. Pastinya sukses itu butuh ilmu, ya mencari rezeki butuh ilmu, tawakal butuh ilmu dan lain-lain. Yang ketiga adalah akhlak atau adab nih teman-teman. Ya, jadi keberkahan, ilmu, akhlak atau adab. Ini yang saya sering ketemu ya di teman-teman yang saya coaching atau teman-teman bisnis. Ini rata-rata yang sukses tuh, itu mereka punya akhlak, punya adab yang keren banget. Ya walaupun nggak sempurna seperti Rasulullah ya, atau para sahabat, paling nggak mendekati ke arah sana teman-teman. Dan teman-teman yang atau masyarakat yang saya lihat sulit untuk jadi sukses atau dapatkan keberkahan ini biasanya karena adab juga. Jadi ini penting banget ketika kita punya ilmu ya, tapi nggak memperbaiki akhlak kita atau adab kita. Nah ini juga Mas Sony jagonya lah ya, Ustaz Sony untuk bahas ini. Saya nggak bahas panjang lebar. Dan terakhir adalah takwa. Nah ini yang tadi dibahas sama Bang Rizal. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi teman-teman. Ini harus kita kejar. Cuma gini teman-teman, ini kan kiat 4 kiat sukses ini yang pasti dijamin Allah sukses. Ini kelihatannya masih masih wacana ya, masih global, masih luas, masih awang-awang. Sebenarnya enggak. Ya kalau saya senangnya yang konkret-konkret gitu. Saya sensing extrovert kalau yang tahu Stephen ya. Saya senangnya yang konkret-konkret. Sesuatu hal yang seperti ini aja kita harus konkret banget teman-teman. Maksudnya konkret apa? Konkret itu dari ilmu yang kita dapat ya kita praktekin sebisa kita. Eksekusinya itu harus jelas itu. Contoh nomor 1. Gimana sih kita ya ada yang sensing extrovert juga. Banyak pasti mata duitan tapi mata duitan yang benar ya. Yang keberkahan ini yang seperti apa yang harus kita kejar gitu. Dan kita target teman-teman 1 bulan ini saya pengen jadi orang yang mudah-mudahan Allah kasih sandang ke kita itu, ke diri kita itu, keberkahan itu dapat dari mana. Ya kalau Bang Rizal tadi udah ngasih ilmu banyak hal ya. Ya misalkan datangin orang tua, minta maaf ke orang tua, itu kunci banget untuk dapetin keberkahan teman-teman. Ya puaskan istri, kalau bahasa kita tuh workshop ya. Suami working, istri shopping. Nah, itu yang keren banget ya. Dan itu mendapatkan keberkahan banget. Nah, ini dibikin target teman-teman. Jadi saya berharap sih teman-teman ini kita dapetin ilmu ini nggak cuma sekedar oh iya benar, iya keren, enggak. Tapi benar-benar coba dibikin strategi eksekusinya. Ya, nomor 1 mendapatkan keberkahan. Bulan ini saya bikin apa ya? Misalkan cuma 2 aja setiap poin ini. 2 aktivitas utama yang kita bisa lakuin. Nah, kalau bahasa kita tuh quick win, menang cepat ya. Jadi bulan ini kita harus ada kemenangan terus, kemenangan kecil yang akhirnya mendapatkan kemenangan besar insya Allah di akhirat nanti. Jadi yang pertama itu keberkahan ini apa nih? Oke, bikin program buat orang tua. Apa nih? Ngasih bulanan buat orang tua, datengin orang tua misalkan, atau lain-lain lah. Minimal kalau lagi ini telepon ya, telekonferensi dan lain-lain. Ini sambung terus keberkahan kepada orang tua.
Nomor 2 ilmu. Ini bikin juga programnya teman-teman. Nah, nyari ilmunya tuh gimana nih buat Maisah biar jadi berkah, biar jadi sukses. Cari juga, ya bikin programnya juga. Oh, ikut Zoom, ikut teras PPA. Insya Allah setiap Jumat, Senin, Rabu, Jumat juga di koperasi kita, Yoa Club juga ada. Insya Allah nanti kita share linknya. Nah, banyak hal lah teman-teman sekarang justru lagi jatahnya justru ya mungkin alokasi ibroh ada pandemik ini disuruh kita untuk belajar lagi. Dan ini keren banget. Banyak orang yang mewakafkan ilmu di masa seperti ini. Tapi kalaupun ada ilmu yang berbayar, jangan pelit teman-teman. Nah, saya sering kali melihat ya orang yang sukses nih teman-teman, yang nggak pelit berinvestasi untuk ilmu. Catat ya teman-teman ya. Saya sering banget menemukan orang yang sukses itu yang nggak pelit untuk investasi untuk ilmu. Karena sebagian besar kita ini ada 2 kuadran nih teman-teman. Ada kuadran yang investasi atau pengeluaran bulanannya itu lebih banyak buat mulut ke bawah, ya. Apa mulut, tenggorokan, lambung ya, jalan-jalan, kaki. Itu jauh lebih banyak dibanding mulut ke atas, yaitu apa? Otak atau keilmuan. Ya. Nah, ada kuadran yang kedua nih yang saya lihat di sinilah banyak orang sukses ngumpul, yaitu investasi mulut ke atas. Ya, ini terutama ini ya, otak ya, wawasan, keilmuan, pemahaman dan lain-lain. Maka saran saya jangan pelit-pelit untuk nomor 2 ini. Tapi dibikin listnya teman-teman, mau belajar apa, budget berapa dan lain-lain. Ada budget belajar mingguan, bulanan, tahunan, atau bahkan 5 tahunan. Yang punya budget mau sekolah lagi, mau kuliah lagi, itu dibikin perencanaannya itu. Yang ketiga akhlak. Nah, ini juga direncanakan teman-teman setiap bulan. Saya bulan ini pengen perbaiki akhlak saya yang mana. Jadi ini maaf ya kalau Ustadz Rijal jago banget bikin orang nangis. Kalau saya memang trainingnya nggak bikin orang nangis nih. Tapi saya memang lebih suka yang lebih ke arah konkret. Ya, habis dinangisin Bang Rijal, ayo nih kita konkret ya teman-teman. Karena kebangkitan umat itu nggak cuma wah iya keren, nggak cukup. Tapi tetap dengan mujahadah ya, dengan kesungguh-sungguhan. Nah, akhlak kita ini setiap bulan ini kita mau apa yang kita perbaiki setiap bulan 1 atau 2 aja. Misalkan kalau saya pribadi kan saya jadi karyawannya Bang Rijal nih sekarang nih, jadi bendahara atau direktur keuangannya Bang Rijal. Maka saya harus memiliki adab sebagai karyawan seperti apa. Ya, menghormati bos, gimana caranya, akhlaknya gimana. Terus saya juga mungkin punya bawahan di koperasi, maka saya juga adabnya seperti apa. Maka 1 bulan ini saya fokus dulu ke adab itu. Ya, dalemin terus, pelajarin terus, perbaiki adab kita. Ya, ini ikhtiar kita nih teman-teman. Dan saya yakin insya Allah teman-teman ketika kita berusaha sedetail-detailnya ini ya, nanti Allah mudahin, insya Allah. Dan yang terakhir adalah takwa. Nah, takwa ini tentu aja yang paling saya garis bawahi adalah kan kalau takwa itu bahasanya siapa? Umar bin Khattab ya, kehati-hatian yang sangat tinggi ya. Kalau dalam Maisah tentu aja kehati-hatian dalam mendapatkan harta yang haram, hati-hati sekali. Bahkan jangan sampai 1 butir kurma pun itu masuk ke tubuh kita, karena bisa jadi 40 hari ibadah kita, doa kita nggak diterima sama Allah. Maka kehati-hatian dalam mencari rezeki adalah dari sisi halal haram. Ini penting banget, 1000% teman-teman. Teman-teman yang masih kerja di perbankan konvensional, ya pertimbangkan untuk hijrah, walaupun ya perlu resign by design kalau bahasa kita ya, didesain dulu. Teman-teman yang masih tempat subhat kerjanya, bisnisnya masih banyak subhatnya, yang mungkin harus ada pelicin-pelicinnya dan lain-lain, ini harus ditinggalin benar-benar. Yakin teman-teman, kata Allah itu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, Allah pasti jamin. Oke ya teman-teman ya, ini akhirnya keluarlah rumus ini. Keluarlah rumus 4 kiat sukses yang pasti dijamin Allah sukses. Nah, ya dan saya sih berharap teman-teman bisa bikin list konkretnya ya.